Salam jumpa saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda bertemu lagi dengan saya, Pastor Igo Walerubun MSC, dalam permenungan dan belajar bersama untuk memiliki kecerdasan sosial bersumber pada pesan inspiratif dari Injil hari Minggu. Minggu 2 Agustus 2020, Minggu biasa ke-18. Injil Matius pasal 14 ayat 13 sampai dengan 21. Matius mencatat di dalam Injilnya tentang mujizat perbanyakan roti dan ikan kalimat ini. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Sama dengan pertanyaan seperti biasa dalam minggu-minggu sebelumnya, kecerdasan sosial pesan inspiratif apa yang bisa kita pelajari dari sabda Yesus dan Injilnya hari ini? Bagi saya, butir pesan inspiratif pertama adalah sikap empati. Untuk membantu orang lain, entah untuk memenuhi kebutuhan mereka ataupun memecahkan persoalan mereka, maka dibutuhkan pemahaman dan sikap empati mendahului tindakan. Tetapi suatu pemahaman empatetis hanya mungkin jika kita sungguh masuk dalam dunia orang lain tanpa menutup mata, telinga, dan hati kita, juga tanpa kecenderungan untuk membandingkan yang kita punya dan yang mereka punya. Telinga yang empati, yang suka mendengar, sangat perlu, karena zaman ini orang lebih ingin didengarkan dan dimengerti daripada dinasihati dan dikhotbai. Yesus selalu tergerak hatinya oleh belas kasihan ketika melihat penderitaan dan kesusahan hidup manusia. Dan Yesus mengajarkan kita untuk juga tergerak hati ketika melihat orang lain yang menderita dan benar-benar butuh bantuan. Ketergerakan hati kita oleh belas kasihan akan mengalahkan rasa lelah dan capek pribadi, termasuk mengalahkan ego sendiri. Yang ada adalah keprihatinan untuk menolong. Dan empati seperti ini merupakan energi positif baru yang menggerakkan seluruh diri untuk bertindak demi orang lain. Ketergerakan hati oleh belas kasihan ataupun empati bukan sekedar rasa iba dan kasihan. Karena empati memindahkan pusat dan fokus pada orang lain. Kita berada di posisinya dan kondisinya dan berusaha untuk mengeluarkannya dari masalahnya. Kita menjadi sehati, sependeritaan, sepenanggungan dengan mereka yang menderita. Semakin seseorang berempati, semakin ia memiliki cinta yang altruistis. Dia tidak egois lagi. Orang yang suka membicarakan ataupun membuli, menggosipkan, menjelek-jelekan keadaan orang lain, atau mengkritik terlalu berlebihan, dingin pada orang lain, menilai bodoh orang lain yang tidak sependapat, atau terlalu percaya pada keyakinan diri sendiri, atau selalu merasa paling benar, adalah orang yang tidak punya empati. Karenanya, orang seperti ini akan sulit berteman dan sulit untuk bahagia jika orang lain menjadi bahagia. Kita belajar untuk menjadi bahagia dengan membahagiakan orang lain. Butir pesan inspiratif kedua adalah hal memberi. Sering kita mendengar pepatah bahasa Latin yang mengatakan nemo dat quod non habet. Tidak seorang pun yang memberi dari apa yang dia tidak miliki. Artinya, pola dan cara pikir manusia adalah kita memberi kalau kita punya. Para murid Yesus juga punya cara berpikir demikian. Mereka tahu bahwa tidak ada makanan, hanya ada 2 ekor ikan dan 5 buah roti. Tentu tidak cukup untuk orang sebanyak itu. Karena itu wajar kalau mereka minta Yesus untuk menyuruh orang banyak itu pulang cari makan di desa-desa terdekat. Tapi sekali lagi cara berpikir Yesus berbeda dengan cara berpikir kita. Kamu harus memberi mereka makan.
Yesus mengajarkan betapa pentingnya dalam hidup itu kita menjadi bermanfaat dengan memberi, memenuhi kebutuhan orang lain. Betapa berarti dan bermaknanya menolong dan membantu. Betapa bermaknanya hidup yang tidak egois. Memberi itu sungguh indah. Apalagi bagi mereka yang sudah lama hidup bersama kita, seperti para pembantu yang kerja di rumah atau bahkan pasangan hidup kita. Di sini Yesus mengajarkan untuk saat mereka tertimpa kemalangan, jangan suruh mereka pulang ke rumah ataupun membiarkan mereka urus sendiri urusannya. Yesus mengajarkan kita untuk peduli dan memberi bantuan hidup. Bukan berapa banyak dan berapa besar pemberian itu, tetapi bagaimana orang lain menjadi bahagia karena pemberianmu itu. Itulah yang membahagiakan dan bermakna juga untuk hidup kita. Saya menyaksikan ada pasangan hidup yang sudah hidup bersama-sama berpuluh-puluh tahun. Tapi ketika pasangannya sakit, stroke, lumpuh, malah pasangannya yang sehat seolah-olah tidak mau peduli, membiarkannya, tidak mau memberi bantuan, paling tidak penemanan. Sungguh menyedihkan. Tetapi Yesus juga mengajarkan, kalau kamu tidak mempunyai, maka datanglah kepadanya. Jadi saat kita tidak mempunyai, jangan andalkan kemampuan dan diri sendiri, tetapi andalkanlah Tuhan. Bawalah diri kita, kekurangan kita kepadanya. Seperti sabdanya kepada para muridnya untuk membawa 2 ekor ikan dan 5 roti itu kepadanya. Bawalah kemari. Maka saat kekurangan, datanglah kepadanya. Dia akan melimpahi hidupmu dengan berkat-Nya. Jangan cari ke tempat lain, apalagi mau cari ke orang pintar, dukun, paranormal, dan lain sebagainya. Datang saja kepada Yesus. Butir pesan inspiratif ketiga adalah hal memperhatikan dan menghargai apa yang menjadi sisa atau kelebihan. Tidak cukup banyak orang di antara kita yang memperhatikan dan menghargai serta memanfaatkan sesuatu yang menjadi sisa-sisa. Dalam Injil hari ini kita belajar untuk memperhatikan apa yang menjadi sisa atau kelebihan. Matius mencatat, kemudian potongan-potongan roti yang sisa dikumpulkan, ada 12 bakul penuh. Kita belajar di sini untuk tidak membuang apa yang kelebihan dan sisa itu, tetapi tetap menyimpan sebagai bekal. Bahkan mungkin yang sisa atau kelebihan yang kita miliki bisa kita tabung untuk masa depan kita. Belajar untuk menabung demi masa depan. Kita menyaksikan ada banyak orang yang mulai mendaur ulang bukan hanya barang-barang yang sisa dan bekas, tetapi malah sampah pun diperhatikan, dihargai dan diolah untuk bermanfaat. Kita belajar untuk tidak menjadi orang-orang yang suka memboros, konsumtif, dan hedonis. Selesai pakai, buang atau biarkan saja. Atau yang ada hari ini habiskan dan boroskan semuanya tanpa sisa. Tetapi kita juga belajar untuk merapihkan dan membersihkan dan menyimpan kembali apa yang baru saja kita gunakan. Tidak jarang ketika selesai sebuah pertemuan di aula paroki, orang langsung meninggalkan ruangan tersebut tanpa merapihkan ataupun menyimpan kembali barang-barang yang digunakan. Sampah dibiarkan saja, botol aqua dan tisu berhamburan di mana-mana tanpa ada perhatian dan kepedulian untuk merapihkan dan membersihkan. Makanan yang kelebihan pun sering dibuang-buang saja. Padahal mungkin ada banyak orang yang membutuhkannya. Di sini kita belajar bahwa kalau kita tahu memperhatikan, menghargai dan menyimpan, memanfaatkan hal yang sisa itu,
maka hidup kita tetap akan penuh dengan sukacita dan kebahagiaan. Mari belajar untuk berempati, selalu tergerak hati oleh belas kasihan untuk menolong orang yang susah dan menderita. Biasakan hidup untuk selalu memberi daripada menerima, serta belajar untuk memperhatikan dan menghargai hal-hal sisa atau kelebihan dengan menyimpan, menabung, mengolahnya demi masa depan, supaya hidup tetap penuh sukacita dan kebahagiaan. Tuhan memberkati.